melakukan doorstop ya untuk memperjelas kasus yang semalam ya mungkin rekan-rekan sudah melihat ya. Nah dari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi, kita bersurat, kita resmi ya, kita mengundang Kementerian PPA, kemudian juga KPI, lanjut KPAI mohon izin, kemudian juga UPTD, PPA Provinsi DKI, lanjut dari LPSK ya, yang hadir adalah KPAI, kemudian dari Kementerian PPA, dan sebelah saya ini Kanit PPA ya, kita harus jelas dengan keterangan nanti diberikan oleh Kanit PPA. Lanjut setelah ini ya, mungkin rekan-rekan saya ulas dulu kejadian yang semalam sudah juga dilihat bersama, dari mana LM sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ada di atas juga. Karena apa? Dari semalam setelah nyampe ke Polres Jakarta Selatan, kita harus jelas keberadaannya. Oleh karena itu dari rumah aman tadi sudah menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan kembali ya. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan NM selaku ibu dari LM ya, karena memang harus jelas dari kemarin juga dari NM menitipkan kepada rumah aman, dan kemudian tadi rumah aman sudah memberikan kembali ke Polres Jakarta Selatan, terutama di PPA, unit PPA. Nah, setelah itu nanti bisa kita berbincang-bincang, mohon izin, nanti bisa bertanya kembali langsung kepada KPAI, kemudian juga ke Menteri PPA, duduk perkara yang jelas, karena memang LM adalah di bawah umur. Ya, kita sudah duduk bareng tadi, sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada untuk melihat dan menentukan di mana LM akan untuk ditindaklanjuti itu. Baik Ibu, mohon izin Kementerian PPA atau KPI izin, silahkan. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media sebelumnya. Perkenalkan sebelumnya saya Atura Diri Tonga, selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak dan memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Ananda LM saat ini, yang mungkin teman-teman sudah mendengar kabar dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurma juga bahwa apa yang terjadi hari ini gitu ya, pada saat ini hari LM mendatangi Polres Jakarta Selatan, ini tentu bukan sesuatu yang kita harapkan gitu ya, karena kondisinya tentu saja LM sedang mendapatkan pendampingan dari negara ya, bahwa LM berada pada situasi yang memerlukan perlindungan khusus dan LM masih berusia anak. Tentu kategori anak yang menjadi atau memerlukan perlindungan khusus ini menjadi perhatian bagi negara untuk dipenuhi hak-haknya dan kebutuhannya. Nah, maka saat ini karena LM sedang berproses dan berhadapan dengan proses hukum yang sedang berperkara di Polres Jakarta Selatan, tentunya negara hadir untuk mendampingi LM. Namun tentu ada kondisi yang terjadi pada saat hari ini yang kemudian kita harus segera membentuk untuk melakukan rapat koordinasi. Dan tentu saja rapat koordinasi antara para stakeholder yang hadir hari ini, yaitu adalah Kementerian PPPA, KPAI, LPSK, dan UPT PPA DKI Jakarta. Bersama-sama kita juga merumuskan apa yang terbaik buat Ananda LM ke depannya. Karena tentu saja harus ada pendampingan yang intensif dan kebutuhan yang layanan yang harus dipenuhi bagi Ananda LM. Nah, dalam hal ini kami tentu sudah memutuskan apa yang menjadi langkah selanjutnya buat Ananda LM ke depannya harus seperti apa, tentunya dengan kebutuhan layanan yang saat ini diperlukan oleh Ananda
kita tidak bisa menyampaikan secara detail gitu ya apa yang dibutuhkan karena prosesnya sedang berjalan, dan tentu ini kita butuh dukungan dari teman-teman media semua untuk tidak melakukan exposure yang terlalu mendalam, mengingat karena Ananda LM masih berusia anak ya, sehingga upaya kerjasama dari kita semua untuk melindungi anak yang menjadi atau yang memerlukan perlindungan khusus ini menjadi upaya kita bersama, tidak hanya Polres Jakarta Selatan, negara, kementerian, lembaga, tapi juga tentu saja teman-teman media dan juga masyarakat. Dan tentu ini bukan satu kasus ini saja ya, artinya negara hadir bukan hanya untuk Ananda LM. Sekali lagi ini juga berkembang di tengah masyarakat, banyak kasus-kasus lain yang tentu butuh perhatian kita bersama. Tentu ini menjadi potret bagi anak Indonesia ke depannya. Ada hal yang tentu kita harus prioritaskan untuk menumbuh kembangkan tumbuh kembang yang terbaik bagi anak, dan ketika anak juga memerlukan perlindungan khusus atau menghadapi situasi-situasi yang kemudian berhadapan dengan proses hukum, ada hak-hak dan kebutuhan korban gitu ya, sebagai dalam tanda kutip korban, anak di sini posisinya sebagai korban, untuk terpenuhi, dan itu adalah tanggung jawab kita semua untuk memenuhi hal tersebut. Maka dari itu kami tentu saja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan proses yang sudah berjalan beberapa bulan sudah berlalu gitu ya, ini bukan tanpa upaya, artinya kita sudah melakukan beberapa kali case conference untuk menentukan di mana tempat dan lain sebagainya, kemudian pendampingan seperti apa, dan melibatkan tentu saja orang tua sebagai pengasuhan utama bagi anak untuk menjadi tanggung jawab terbesar bagi anak kedepannya untuk tumbuh kembang yang terbaik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih. Cukup orang ya. Enggak apa-apa, nanti saya yang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam. Saya dari KPAI, saya Ain Rahmayanti, dan di KPAI sebagai komisioner yang mengampu klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Terkait dengan kasus Ananda L ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Lani dari Kemen PPA, tentunya kami, saya di KPAI sesuai dengan tusinya, salah satunya adalah pengawasan. Bagaimana negara hadir terkait dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak. Nah, tentunya ini bisa dilihat bagaimana layanan-layanan yang sudah dilakukan oleh Kemen PPA, dalam hal ini adalah UPT PPA, kemudian juga layanan-layanan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Jakarta Selatan. Tentunya kami KPAI juga melihat bahwa bagaimana dalam proses perkembangan selama ini pemenuhan hak dasar Ananda L ini terpenuhi gitu ya. Pertama, bagaimana hak atas perlindungan gitu ya dari sisi kekerasan, dalam hal ini tentunya dengan ada kejadian ini tentu akan berdampak kepada sisi psikologis Ananda L ini ya. Kemudian bagaimana hak pendapat anak juga harus didengarkan dalam proses-proses ini. Kemudian juga bagaimana tadi yang disampaikan adalah hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan keluarga yang harmonis. Tentunya kami tadi sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak stakeholders yang ada, dan kami juga sudah ada beberapa rencana yang akan ditindaklanjuti ke depannya. Tentunya kami berpegang kepada kepentingan terbaik anak. Nah, nanti resolusinya seperti apa saja, tentunya ini harus melibatkan berbagai ahli ya. Karena misalkan untuk kepentingan pemulihan, tentunya ini harus ada ahli psikolog, harus ada ahli psikiater, terus mungkin juga ada ahli-ahli yang lainnya.
Kemudian untuk pengasuhannya, tentunya ini kan harus ada reunifikasi keluarga gitu ya. Tentunya ini harus melibatkan Ananda L, juga harus melibatkan NM gitu ya. Karena mau tidak mau, karena usia anak ini orang tua juga memiliki kewajiban dalam memberikan pengasuhan. Nah ini juga menjadi perhatian kami bagaimana ke depannya ada ikhtiar bersama gitu ya, baik untuk Ananda L-nya maupun untuk NM-nya ke depan keberlanjutan pengasuhannya itu seperti apa. Nah ini juga harus benar-benar tahapan-tahapannya. Mungkin untuk saat ini ada kondisi yang belum memungkinkan, tapi ke depan ini juga harus dibuat kondisi-kondisi ke arah bagaimana pengasuhan terbaiknya untuk Ananda L ini. Nah, yang terakhir tentunya ini kan kasusnya sangat kompleks gitu ya. Artinya harus ada pendekatan yang secara komprehensif gitu ya, baik dari sisi kompleks, dari sisi masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Tentu ini perlu pendekatan yang tadi khusus, dan juga melakukan pendekatan yang lebih persuasif karena mengingat ini usianya masih usia anak. Jadi kami KPAI senantiasa melakukan pengawasan dari mulai layanan pertama yang diberikan baik oleh UPD PPA, Kemen PPA ataupun dari kepolisian itu sendiri. Jadi kedepannya kami tetap akan melakukan pengawasan agar Ananda L ini tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan tentunya perlindungannya. Terima kasih. Ya, atas dasar hasil rapat koordinasi yang sudah kita lakukan, intinya kami tidak menyampaikan proses hukum yang berjalan. Jadi tetap kita mengutamakan hak anaknya, tetap proses hukum akan tetap berjalan. Ya, jadi demikian dari keterangan yang kita dapat dari KPAI, kemudian dari Kementerian PPA, kemudian dari PPA Polres Jakarta Selatan tentunya, juga tadi kita didampingi oleh PPA Mabes Polri ya sebagai pengawas, kemudian juga dari Polda, dari PPA Polda Metro Jaya. Ya, jadi tadi juga duduk bareng dengan didampingi dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dan hasilnya ya yang didapat yaitu dari anak LM kita harus kita titipkan dulu ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu. Betul ya Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu LM kita titipkan di rumah sakit Polri ya untuk sementara ini. Itu yang menjadi keputusan dari rapat koordinasi. Betul Bu? Betul Ibu? Mohon izin. Betul ya. Jadi setelah rapat koordinasi kita menitipkan karena apa? Karena memang semua harus dipulihkan. Dari dipulihkan jelas dari kejiwaan. Yang jelas ada yang bisa yang mengobati adalah dokter. Ya, itu yang didapat dari rapat tadi. Mohon izin. Jika memang ada pertanyaan silakan. Bu, izin Bu. Langsung.